Jadi kalau andai kata, bayangkan misalnya andai kata waktu itu tidak ada, ya itu tentu tidak ada yang namanya riba nasiah. Tapi karena ada waktu, Allah menciptakan waktu, nah itu yang ternyata digunakan sebagai sebagian orang untuk membungakan uang atau memungut riba dari waktu yang berjalan. Hari ini pinjam dari bank 10 juta atau ya misalnya 10 juta, tapi kalau dikembalikan 1 tahun yang akan datang kan ada waktu yang berjalan ya. Hari ini kita kembalikan 1 tahun lagi ada waktu yang berjalan. Nah, ketika waktu berjalan itu dianggap itu otomatis uang yang dipinjamkan itu menghasilkan tambahan yang disebut dengan bunga itu. Jadi yang namanya bunga itu pasti terkait dengan dimensi waktu. Nah, itulah yang disebut dengan riba nasiah, riba yang terjadi karena ada waktu. Ya, lebih tepatnya lagi waktu itu adalah yang dimaksud tempo dalam utang piutang atau yang disebut dengan tenor, istilahnya tenor ya, jangka waktu perjanjian utang piutang. Ya. Oke. Nah, jadi itu ada dua macam riba itu tadi. Nah, bagaimana hukum dari riba? Nah, hukum dari riba untuk keduanya, baik itu riba fadl maupun riba nasiah, itu hukumnya haram. Ya, jadi hukum riba itu jelas haram sesuai dengan nas Al-Quran yang qat'i atau tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, jadi ini sudah sangat tegas, tidak bisa ditafsirkan lain-lain. Ya, misalnya riba hukumnya makruh misalnya, atau riba itu hukumnya boleh misalnya, itu tidak mungkin karena ayatnya itu tegas atau qat'i namanya. Ya. Di samping haram ya, nah ada keterangan dari hadis-hadis Nabi bahwa yang namanya riba itu adalah dosa besar atau kabair. Nah sebentar ini kayaknya terlompat ya. Nah ini dulu kayaknya. Jadi riba ini adalah dosa besar atau kabair. Jadi bukan dosa kecil atau sogoir.